Patriark Zongtian berdiri di belakang Qin Yichen dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Orang yang dihargai oleh tuan kecil memang tidak biasa. Bahkan ketika dia mengatakan ini, dia tidak punya ruang untuk membantah. Dia hanya bisa menerimanya diam-diam. Selain kata-kata yang dia katakan sebelumnya, itu juga membawa arogansi dominan yang unik bagi atasan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan semuanya adalah pion di tangannya. Dominasi semacam itu, yang bahkan tidak membutuhkan banyak foil, telah sepenuhnya menyerahkan Patriark Zongtian. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut hitam di wajah Qin Yichen menghilang, menikmati ketenangan saat ini. Semuanya diselesaikan, dan hal berikutnya yang harus dihadapi adalah kekuatan di belakang Si, dan kemudian bergabung dengan Patriark Zongtian. Yang tersisa hanyalah menyelinap ke sekte pembunuh dewa dan bersiap untuk mengungkap rahasia sekte pembunuh dewa. Selain itu, Qin Yichen juga perlu memberi perhatian khusus pada satu hal, yaitu mencari tahu siapa yang menyerangnya di luar Star Territory hari itu. Mata Qin Yichen masih segar dalam ingatannya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Identitasnya harus ditemukan. Dan kabut hitam di dalamnya lebih padat daripada yang dilihat semua orang Qin Yichen di gua ini. Itulah kunci untuk menemukan orang itu. Qin Yichen tidak terlalu peduli untuk menyerang dirinya sendiri. Tetapi setelah serangan pertama yang agresif, ketika Qin Yichen menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, dia bisa dengan jelas merasakan kecenderungan pihak lain untuk mundur. Penampilan aneh orang ini membuat Qin Yichen sangat khawatir. Si, yang ingin saya ketahui adalah bagaimana Anda akan membantu saya menghadapi mereka? Qin Yichen tersenyum santai. Hal ini masih menjadi perdebatan, karena hal-hal lama ini telah memblokir ingatan mereka dengan metode rahasia. Saya tidak memiliki banyak ingatan tentang mereka, hanya beberapa kode rahasia yang masih saya ingat. Jika saya ingin menemukannya, saya punya untuk melihat kapan mereka memberikannya kepada saya. Kesempatan. Patriark Zongtian sedikit kecewa, tapi ini sudah diduga. Jika Anda membiarkan Si dengan mudah mendapatkan sesuatu yang tidak dapat Anda temukan bahkan setelah banyak usaha, itu akan terlalu menantang surga. Bahkan jika itu abadi, saya khawatir tidak ada kemampuan seperti itu. Patriark Zongtian mengemas kehilangan di dalam hatinya dan mengatakan ini kepada Qin Yichen. Ya, aku akan menjelaskan situasinya kepada orang-orang di keluarga Zongtian sebagai paladin yang ditunjuk oleh tuan kecilmu. Datang saja kepadaku secara langsung ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ngomong-ngomong, kamu bisa menyebutkan apapun yang kamu butuhkan, selama kamu membantuku sepenuhnya menghancurkan Patriark sebelumnya. Ketika kamu menjadi paladin tuan muda, keluarga Zongtianku pasti akan mendukungmu. Setelah berbicara, Patriark Zongtian pergi. Qin Yichen memandang Patriark Zongtian yang jauh dengan ringan, dan mencibir di dalam hatinya. Cara membongkar dan membunuh keledai, saya bisa memprediksi sebelum Anda. Di permukaan, Qin Yichen telah mencapai kerjasama dengan kedua belah pihak, tetapi Qin Yichen mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Apakah itu pembangkit tenaga listrik di belakang Si, atau Patriark Zongtian yang baru saja pergi? Setelah mereka menggunakan nilai Qin Yichen, mereka akan memilih untuk melenyapkannya tanpa ragu-ragu. Karena apa yang tersembunyi di balik masing-masing tidak dapat ditemukan. Setelah Patriark sebelumnya dikalahkan, kekuatannya pasti sangat berkurang. Jika tidak, dia akan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang, apalagi mengalahkan lawannya. Meskipun Qin Yichen masih tidak tahu cara apa yang akan dia gunakan untuk mengambil kembali posisi tuan rumah, dia tidak perlu memikirkannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Setelah rencananya berhasil, dia adalah bukti dari rencana kotornya. Pasti menjadi target pemberantasan. Untuk Patriark Zongtian, situasi saat ini adalah ketika Qin Yichen membantunya melenyapkan lawannya. Dia harus menyingkirkan Qin Yichen sesegera mungkin, karena pada saat itu dialah yang menjebak kepala keluarga sebelumnya dan naik ke tampuk kekuasaan dengan cara yang berbahaya. Selama Qin Yichen masih hidup, statusnya sebagai kepala keluarga tidak tegas. Adapun janji sebelumnya, kemungkinan menjadikan keluarga Zongtian sebagai keluarga yang mendukungnya sebenarnya sangat rendah. Bahkan jika Patriark Zongtian setuju untuk sementara, dia akan mati dalam berbagai kecelakaan setelah dia menjadi bawahan tuan kecil. Dan tindakannya untuk mendukungnya, serta hubungannya dengan kepentingannya sendiri, akan menjadi bukti bahwa dia tidak bersalah. Adapun apa yang akan terjadi pada tuan kecil pada saat itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Melihat langit dengan acuh tak acuh, Qin Yichen memiliki harapan yang langka. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa di masa depan, saya sangat menantikannya. Di rumah Zongtian, pemilik Zongtian mengirim perintah untuk mengizinkan Qin Yichen masuk dan keluar dari rumah Zongtian sesuka hati. Di gunung belakang, sekelompok lelaki tua akhirnya menunggu pemimpin sejati mereka, yang bersembunyi di batu jiwa. Selamat kepada tuannya. Suara tua itu datang dengan sedikit kelelahan. Sudahkah kamu menemukan orang yang tepat? Orang yang dapat mengambil kembali status patriark keluarga Zongtian untukku dan menjadi tubuh baruku? Pria tua berambut putih itu melangkah maju. Tuan rumah, orang ini adalah iblis dari luar langit.
dengan kekuatan luar biasa, tidak masalah untuk membawa pulang status pemilik rumah. Hanya saja apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi tubuh patriark, masalah ini masih dalam penilaian. Dengan batuk ringan, suara lelah berubah menjadi sedikit antisipasi. Kamu melakukannya dengan baik. Di kuil penguasa cahaya, Ares, Dewa Perang, mundur dan bermeditasi, merasakan kekuatan iman yang terus tumbuh di tubuhnya, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Jika saya menemukan sekte pembunuh dewa, saya akan malu. Dia melambaikan lengan bajunya dengan kasar. Semua orang di kuil Dewa Perang mengirim perintah, dan semua orang percaya tingkat ksatria di bidang bintang, satu orang dari setiap bidang bintang, untuk mempersiapkan penyisiran sekte pembunuh dewa. Dalam kultus naga hitam, Gilgamesh mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya yang pergi di depannya. Di sampingnya adalah Raja Naga Hitam. Periode 3 tahun telah tiba, dan Gilgamesh telah melepaskan kendali Nyonya Raja Naga Hitam seperti yang dijanjikan. Tetapi Raja Naga Hitam tidak menyerang Gilgamesh, tetapi dengan hormat menghormatinya. Dalam 3 tahun terakhir, dengan hadirnya Gilgamesh, kekuatan keluarga Naga Hitam menjadi lebih kuat. Yang terpenting adalah ketika Gilgamesh melakukan detoksifikasi, dia memberi makan Lady Black Dragon setetes esensi darah. Tanpa terlihat, kekuatan Nyonya Raja Naga Hitam telah meningkat pesat, dan umurnya juga menjadi lebih lama. Niat Raja Naga Hitam untuk memberontak secara bertahap telah diredam. Itu hanya laporan rutin kepada Ares, Dewa Perang. Tetapi perintah yang diberikan kepadanya oleh Dewa Perang Ares adalah membiarkan Gilgamesh terus memimpin Naga Hitam. Raja Naga Hitam tiba-tiba tercengang. Dia tidak tahu bahwa Ares, Dewa Perang, berada di kuil penguasa cahaya, dan dia tidak tahu bahwa Ares, Dewa Perang, memahami identitas Gilgamesh dan Qin Yichen, dan dia tidak bisa, merasakan tujuan Ares, Dewa Perang, dari perintah seperti itu. Tuanku, apa yang Anda perlu saya lakukan? Gilgamesh tiba-tiba tersenyum. Apa yang harus dilakukan? Berikan perintahku, dan semua wilayah bintang klan Naga Hitam akan memilih yang kuat, siap untuk menyerang sekte pembunuh dewa bersamaku kapan saja. Raja Naga Hitam sedikit tercengang. Kenapa ini? Gilgamesh memandang Raja Naga Hitam dan tertawa kecil. Menyelamatkan.